Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua hari ini diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun pesantren Tebu Ireng. Awalnya, jumlah santri di pesantren tersebut hanya 8 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah santrinya terus bertambah dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan kiprahnya di dunia keislaman dan atas masukan dari berbagai kiai dan guru, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya membangun organisasi Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Pada tanggal 25 Juli tahun 1947, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya dimakamkan di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sedikit keterangan mengenai sejarah KH Hasyim Asy'ari yang dapat saya sajikan, untuk memahami petuah-petuah, tauladan dan sikap beliau dalam mengajarkan agama. Mari kita simak kutipan beliau sebagai berikut. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat, dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Dakwah dengan cara memusuhi ibarat orang membangun kota, tetapi merobohkan istananya. Siapa yang mau mengurusi NU, saya anggap ia santriku. Siapa yang jadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin, hal itu benar adanya. Namun memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, atau bahkan tidak bisa. Jangan jadikan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat, dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Tak ada satupun di dunia ini yang kekal. Maka, ukirlah cerita indah sebagai kenangan. Karena dunia memang sebuah cerita. Mengagungkan atau menghormati masjid hukumnya wajib, sedangkan meremehkan atau menghinanya adalah haram. Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan, menunda-nunda, dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Menerima sandang pangan apa adanya sebab kesabaran akan keserba kekurangan hidup, akan mendatangkan ilmu yang luas, kefokusan hati dari angan-angan yang bermacam-macam dan hikmah-hikmah yang terpancar dari sumbernya. Pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur yang paling berharga itu. Makan dan minum sedikit, kenyang hanya akan mencegah ibadah dan bikin badan berat untuk belajar. Bersikap wara, menjauhi perkara yang syubhat, tidak jelas halal haramnya, dan berhati-hati dalam segala hal.
meninggalkan pergaulan karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya dilakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis dan ketika pergaulan lebih banyak main-mainnya dan tidak mendewasakan pikiran. Seorang santri hendaknya membersihkan hatinya dari segala hal yang dapat mengotorinya seperti dendam, dengki, keyakinan yang sesat dan perangai yang buruk. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah kata-kata bijak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.